kajian hati, tenangkan hatimu. Sepertinya masih banyak nih ya yang mau ditenangkan hatinya, silakan. Satu lagi boleh, silakan. Boleh kakak terakhir, Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astri. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya dari umur 2 tahun udah menjadi yatim. Ayah saya meninggal tertabrak kereta. Dari kecil saya nggak pernah namanya ngerasain kasih sayang seorang bapak. Terus mama saya juga kan menikah lagi. Saya pikir mama saya menikah lagi itu bapak saya sayang gitu sama saya. Tapi katanya kayaknya kayak merasa saya nggak sayang, saya selalu kayak dibeda-bedakan gitu Pak. Terus selang berapa tahun kemudian, saya singkat ceritanya, mama saya sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. Dan dokter waktu itu menyatakan, katanya mama saya mengalami gagal ginjal sudah stadium 4 dan ada autoimun juga, jadi udah nggak ada harapan. Tapi Allah kayaknya udah manggil umi saya. Dia meninggal pas hari Sabtu kemarin. Alhamdulillah mama saya meninggalnya dengan istilahnya nggak susah lagi, nggak ada yang dia bebanin. Mama saya meninggal di hari Sabtu dan sempat kan mama saya kayak punya hutang piutang gitu. Jadi setelah meninggal baru ketahuan bahwa almarhumah punya hutang. Sebenarnya sih udah tahu. Sudah tahu. Cuman kan emang karena saya kan emang nggak terlalu menginikan orang tua. Maksudnya bukan saya nggak peduli sama orang tua, saya selalu oh ya udahlah itu rumah tangganya dia gitu kan. Sampai akhirnya mama meninggal. Mama meninggal. Terus kemarin juga saya sempat ada perdebatan sama bapak tiri saya masalah hutang piutang, dan bapak tiri saya bilang seperti ini ke saya. Kalau saya niat bayar, saya bayar. Kalau saya nggak niat bayar, nggak saya bayar. Kalau emang mereka mau pada nagih terus-terusan, tagih ke kuburan. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika suami tidak mau membayarkan hutang istri? Bagaimana juga hubungan dengan ayah tiri saya jika mama saya sudah tiada? Apakah saya masih wajib untuk berbakti kepadanya gitu? Bunda, suami istri itu adalah satu keadaan yang keduanya harus saling menjaga dan saling mengisi, baik mereka saat masih hidup termasuk saat mereka pun juga sudah wafat. Salah satu di antara hal yang penting untuk diperhatikan adalah urusan hutang piutang. Ingat ya, urusan hutang piutang itu adalah perkara yang harus diselesaikan selama dia hidup di dunia. Dan jika dia sudah wafat, maka harus ada yang menanggung dan menjamin hutangnya untuk diselesaikan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah seorang suami yang tidak mau menanggung hutang istrinya dosa? Jelas. Karena di antara ahli keluarga yang bisa bertanggung jawab terhadap hutang yang bersangkutan, tentu yang pertama adalah pasangan, yang kedua adalah anak keturunannya, yang ketiga jika ada orang tua maka orang tuanya, yang keempat saudaranya. 4 tuh. Ke samping pasangan, ke bawah anak, ke atas orang tua, ke samping saudara. Bukan lagi ke kuburan. Kumaha sih lagi ke kuburan? Kuburan bagaimana bayarnya? Maka jika ada ahli keluarga yang tidak bertanggung jawab
dengan hutang yang dimiliki oleh almarhum, maka ahli keluarga ini melepaskan tanggung jawabnya, berarti berdosa. Tinggal sekarang komunikasikan baik-baik. Kalau udah A dan tidak ada yang mau tanggung jawab, ya sudah, kakak lewati, hadapi, jalani. Kalau ayah tirimu tidak mau membayar, ya sudah, kakak gak usah khawatir. Semoga ada rezeki yang Allah titipkan. Tinggal sekarang hitung berapa hutangnya. Hitung, nanti kakak kejar, bismillah, semoga diusahakan. Dan hutang itu bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi. Dan yang paling penting, jadi kalau ada yang nagih, ya sudah hadapi, tanya berapa hutangnya, mana buktinya. Karena izin kan suka ada aja yang ngaku-ngaku gitu. Maka harus ada bukti, dan ingat, jangan bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Karena kata Nabi, hutang itu sesuatu yang menggelisahkanmu di siang hari dan meresahkanmu di malam hari. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Kakak juga yang kuat, jangan sedih. Insya Allah mama dalam keadaan baik di alam kubur. Dan percayalah, tidak akan pernah berkurang rezekinya seorang anak karena membahagiakan orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya jujur ya Kak ya, saya dibilang sayang sama ayah tiri saya sih sayang, saya peduli ya, walaupun mungkin perhatian saya nggak bisa nunjukin perhatiannya, tapi saya kalau misalnya dia ada kenapa-napa saya selalu peduli gitu kan. Kesannya ya saya jadi kayak semakin oh gini loh caranya ini gitu, jadi saya tenang, terus pertanyaan-pertanyaan saya dalam hati yang selalu saya ingin tanyakan sudah terjawab sama AA gitu ya. Pokoknya jadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi aja.